Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan Agape Chorus Ministry buat hari ini dengan tema nasihat untuk hidup dalam kasih. Firman Tuhan di Roma 12 ayat yang ke-9 sampai ke-12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberikan hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kemarin saudara, saya diundang oleh teman saya untuk menghadiri di acara lebaran saudara, untuk berkumpul dengan keluarga besar teman saya di daerah Condet. Nah, di saat berkumpul saudara, di situ komplit semuanya saudara. Ada keponakan teman saya yang berapa minggu yang lalu pernah didoakan saya. Lalu mereka sambil bersukacita saudara, dia bercerita, bersaksi. Bahkan saudara yang lainnya mengatakan, kamu sekarang beda ya, mukanya lebih ceria, dia katakan. Kamu kelihatan lebih seger. Lalu dia katakan, iya, dia katakan, alhamdulillah. Setelah didoakan Om Wawan, setelah didoakan 2 hari kemudian, saya mulai ada perubahan. Saya udah bisa berjalan, tidak dituntun lagi. Dan yang kedua, pendarahan saya berhenti total sampai hari ini, dia katakan seperti itu. Lalu dia menceritakan waktu dia ke dokter. Lalu apa yang dokter katakan? Dek, Ade luar biasa ya. Perkembangannya di dalam kesehatannya luar biasa. Ade kemana? Jangan ke dukun ya, dia katakan seperti itu. Oh enggak dok, saya enggak ke dukun, dia katakan. Saya didoakan oleh teman om saya, dia katakan seperti itu. Oh ya baguslah, dia katakan seperti itu. Lalu dokternya katakan, ibu harus bisa memaafkan orang yang membuat kesalahan kepada ibu, dia katakan seperti itu. Iya dok, harus bisa melepaskan kekecewaan, luka-luka batin. Ternyata dokternya Kristen saudara. Jadi apa yang pernah saya katakan kepada keponakan teman saya ini sama persis dengan apa yang dokter katakan kepada dia saudara. Maka keponakan teman saya ini dia sungguh-sungguh saudara, dia mendapatkan kekuatan, sungguh-sungguh percaya saudara. Kalau ibu mau sembuh, ibu harus sukacita, dia katakan. Lalu keponakan teman saya itu, ya dok, saya sudah bisa melepaskan kepahitan, kekecewaan. Saya udah gak mau memikirkan hal-hal yang tidak baik, dia katakan seperti itu. Dokter katakan, iya betul, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, dokternya katakan seperti itu. Lalu ada saudara yang lain, dia bercerita juga saudara, menyaksikan seperti itu. Oh iya, saya juga waktu itu didoakan sama Om Wawan tuh, dia katakan. Yang tadinya saya susah sekali kalau mau tidur. Kalau mau tidur kadang-kadang subuh baru tidur saudara. Mau tidur susah sekali. Tapi puji Tuhan saudara, setelah didoakan, dia katakan tidurnya sekarang pules banget. Sampai saudara yang lainnya tuh bingung saudara. Pules banget tidurnya, nggak seperti biasanya. Lalu saya katakan puji Tuhan. Itu semuanya Tuhan yang memberikan kuasa mujizat buat kalian, saya katakan seperti itu. Bukan saya yang menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan kalian. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus,
Di saat kita digerakkan Tuhan untuk menolong seseorang, mendoakan, melakukan kasih seperti Kristus memberikan kasihnya kepada kita, pada umat-umatnya. Mari saudara, lakukan dengan ketulusan. Bersemuanya kita lakukan seperti untuk Tuhan, saudara. Di saat kita melakukan dengan ketulusan, maka akan terjadi mujizat-mujizat yang Tuhan akan berikan kepada setiap orang yang kita layani, saudara. Ada 3 hal yang sangat penting yang harus dilakukan. Pertama apa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Meskipun mereka belum 100% kesembuhannya, tapi mereka bersukacita di dalam pengharapan. Pengharapan apa? Di dalam kesembuhan, percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara, sabar dalam kesesakan. Terus dilakukannya dengan penuh kesabaran. Dan yang ketiga, saudara, dan bertekunlah di dalam doa. Terus berdoa. Lalu saya katakan, yuk sepakat dengan saya. Saya akan dukung doa terus buat kalian semua. Dia katakan, ya Om, saya mau. Puji Tuhan, saudara. Di saat ada kesepakatan, dia percaya kuasa Tuhan, mujizat itu terjadi, saudara. Ada hal yang sangat penting, saudara, yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Janganlah memikirkan sesuatu yang akan membuatmu khawatir, saudara. Tetapi pikirkanlah apa yang membuatmu bahagia. Itu kuncinya, saudara. Seperti firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi berhatinya sukacita terus. Tidak ada kedukaan di dalam hati, tapi sukacita. Lalu saya ajarkan kepada mereka. Katakan, siapa bilang aku sakit, aku sudah sembuh. Saya ajarkan seperti itu. Katakan, saya sehat, saya sudah sembuh. Puji Tuhan, saudara. Maka hari lepas hari terus pemulihan itu terjadi, saudara. Amin, saudara. Yuk kita lakukan agar kita melakukan kasih seperti Kristus lakukan kasih kepada kita, kepada umat-umatnya. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita lakukan, saudara, berkasih yang kita terima dari Tuhan Yesus, kita pun lakukan buat sesama kita. Siapapun yang kita hadapi, biar lakukan seperti untuk Tuhan lakukan, saudara. Agar kita menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.